Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junisia Gita Cahyani. Saya dari semester 5 Pendidikan Geografi UHAMK. Di sini saya akan mengkaji tentang kajian geografi sosial, salah satunya yaitu tentang kesiapsiagaan masyarakat Pelabuhan Muara Angke saat terjadinya banjirop. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian banjirop. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing ya dengan banjirop karena di setiap tahunnya itu pasti banjirop akan melanda di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Pelabuhan Muara Angke. Oke, di sini kita akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian dari banjirop sendiri adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air lautnya yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantainya. Banjirop secara khusus diartikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh air laut yang mengenangi daratan yang lebih rendah. Tetapi sebenarnya banjir ini juga bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di daratan yang menyebabkan jadi air lautnya ini melambat mengalir ke laut yang hasilnya akan mengakibatkan airnya itu tertahan dalam waktu yang relatif lama di daratan pesisir pantai. Fenomena ini juga diperparah oleh kondisi pasang air lautnya yang naik di waktu-waktu tertentu. Ini menurut pengertian berdasarkan Wikipedia. Setelah kita sudah membahas tentang pengertian banjirop di awal tadi, kita akan membahas juga penyebab terjadinya banjirop di Pelabuhan Muara Angke. Di sini mungkin teman-teman sudah mendengar beritanya bahwa banjirop yang terjadi di Pelabuhan Muara Angke ini itu setiap tahunnya pasti ada ya. Dan terakhir kalinya terjadi banjirop di Pelabuhan Muara Angke ini itu pada 25 Desember tahun 2022. Dan penyebabnya itu adalah setelah saya membaca-baca berita yang ada di internet, banjirop yang terjadi di Pelabuhan Muara Angke itu disebabkan oleh air laut yang meluap di atas tanggul, sehingga dia itu air lautnya tumpah ke daratan. Selain itu, banjirop yang terjadi di Pelabuhan Muara Angke ini diakibatkan juga oleh tanggul yang jebol. Akibatnya dia itu tidak bisa menahan debit air yang terlalu tinggi, sehingga membuat tanggul tersebut jebol dan airnya itu langsung tumpah ke daratan. Selanjutnya, banjirop yang terjadi di Pelabuhan Muara Angke terjadi pada 25 Desember tahun 2022 itu memiliki ketinggian 10 cm sampai 50 cm. Banjirop sendiri bisa terjadi dengan ketinggian 10 cm sampai yang paling tingginya itu 60 cm. Ketinggian genangan air yang paling tinggi yang terjadi pada 25 Desember 2022 itu mencapai 50 cm yang terjadi di RW 22 yang ada di Pelabuhan Muara Angke. Itu melandanya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, terjadi juga di pos polisi dan pengedokan. Tetapi untuk ketinggian banjirnya itu semakin siang airnya itu semakin surut dan tidak tinggi lagi untuk ketinggian airnya. Dan ketika malam harinya banjirop tersebut sudah surut. Keinginan warga itu meminta untuk pemerintah itu segera untuk memperbaiki tanggul tersebut. Karena dengan tanggul tersebut jebol sangat menghambat untuk kegiatan masyarakat yang ada di Pelabuhan Muara Angke itu sendiri. Dan menaikkan tanggul yang tepatnya berada di belakang Resto Apung. Karena ketinggian air dari banjirop lama-kelamaan itu akan semakin meningkat saat terjadinya di setiap tahunnya. Di kawasan Pelabuhan Muara Angke, dia itu sangat dekat dengan proyek reklamasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga membuat naiknya air laut yang sangat berpengaruh sekali untuk warga yang tinggal di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola peruangan yang ada di Pelabuhan Muara Angke. Jika dilihat bahwa pola peruangan masyarakatnya yang ada di Pelabuhan Muara Angke ini, dia memiliki pola yang menyebar untuk rumahnya. Dikarenakan ada rumah warganya yang dekat sekali dengan pantai dan ada juga yang dekat dengan jalan raya. Tetapi paling banyak rumah warganya itu berada di dekat pantai, sehingga dampak yang ditimbulkan dari banjir yang ada di Pelabuhan Muara Angke ini sangat mengganggu sekali. Ketika banjirop melanda di Muara Angke, para warganya ini lebih bertahan hidup untuk di dalam rumah walaupun banjirop ini sangat mengganggu untuk aktivitas sehari-hari mereka. Jadi mereka itu tidak ada yang keluar dan jika keluar pun juga itu adalah suatu hal yang benar-benar mereka harus terima nanti jika ada konsekuensi yang dihadapinya.
Setelah itu, kita akan membahas juga tentang kondisi geologi dan dampak untuk manusia akibat banjirop yang melanda. Kondisi geologi dan topografi kawasan Muara Angke mempunyai geomorfologi sebagaimana umumnya. Daerah-daerah pantai sepanjang pantai DKI Jakarta yakni sangat dipengaruhi oleh hasil endapan sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut. Endapan-endapan tersebut umumnya membentuk endapan aluvial pantai dengan permukaan tanah dan subur karena dipengaruhi oleh endapan sungai yang mengandung sedimen dan di dalamnya mengandung juga bahan-bahan organik. Namun tekstur tanahnya itu tidak solid, sehingga daya dukung tanahnya itu rendah dan proses intrusi air lautnya itu tinggi. Kawasan Muara Angke memiliki kontur permukaan tanah yang datar, ketinggian dari permukaan air lautnya itu 0 sampai 1 meter. Kondisi air permukaan terdiri dari payau, kolam tambak, rawa-rawa, kali, angke, dan laut. Dampak dari banjirop yang terjadi di Pelabuhan Muara Angke itu yang pertama, motor banyak yang mati saat melewati banjirop tersebut. Ada warga yang mereka itu ingin melaksanakan kegiatan sehari-harinya seperti berjualan ataupun mengantarkan anak mereka yang sekolah itu mereka kan pasti menggunakan kendaraan dan mereka itu pasti harus menerjang banjir tersebut kan. Jadi ketika mereka mengendarai motor ataupun mobil ketika melewati banjir itu mesin kendaraannya panas dan langsung mogok. Yang kedua, warga ada yang terhambat untuk berangkat kerja. Jadi dia tidak bisa dikarenakan adanya banjirop yang menerjang di Pelabuhan Muara Angke. Yang ketiga, manusia ekonominya jadi turun. Misalnya di daerah Muara Angke ini kan ada pasar ikan, yang pasti itu ada proses jual belinya kan. Jadi untuk jual belinya ini itu menurun karena untuk pembelinya itu sepi yang datang karena terjadinya banjirop ini. Yang terakhir itu manusianya memiliki kerentanan sosial menjadi kemiskinan. Ini adalah contoh foto saat banjirop menerjang di Pelabuhan Muara Angke. Nah, di sini masih ada warga yang tetap bekerja dengan menggunakan angkutan yang bisa menerjang banjir. Di sini juga terlihat juga tuh ada anak-anak yang sedang main banjir-banjiran. Dan ada juga warga yang tetap berdiam di rumah. Di sini saya juga ingin menjelaskan nih sedikit tentang masyarakat yang ada di Pelabuhan Muara Angke ini saat terjadinya banjirop ini mereka tetap memilih untuk berdiam diri di rumah dan mereka itu juga tidak mau untuk mengevakuasi dirinya itu ke tempat yang lebih aman karena mereka itu mementingkan barang-barang penting ataupun berharga yang ada di dalam rumah. Banjirop sendiri ini kan dia bisa surut ya. Jadi masyarakatnya itu lebih memilih menunggu banjirop yang ini surut daripada mereka harus pindah ke tempat yang aman. Dikarenakan kalau mereka pindah itu takutnya barang-barang yang mereka tidak bawa itu nantinya hilang atau diambil sama orang ataupun nanti akan terbawa oleh banjirnya. Jadi mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah ataupun mau nggak mau kalau emang terpaksa mereka harus melakukan kegiatan yang sekiranya itu benar-benar penting ya udah mereka akan lakukan. Tetapi kalau tidak ada kegiatan ya udah mereka tetap ada di dalam rumah. Mungkin sebelum kita membahas tentang kesiapsiagaan warga saat menghadapi banjirop itu kita akan mereview ya. Tadi yang pertama itu kita kan sudah membahas tentang pengertian banjirop. Yang kedua itu kita sudah membahas tentang penyebab terjadinya banjirop. Yang ketiga kita sudah membahas tentang pola peruangan yang ada di Pelabuhan Muara Angke. Yang keempat kita sudah membahas tentang kondisi geologi dan dampak banjirop. Yang terakhir kita akan membahas tentang kesiapsiagaan warga saat menghadapi banjirop. Yang pertama-tama itu sebelum terjadinya banjir, sebaiknya warga itu bersiap-siaga dengan cara yang pertama, kita itu harus mengetahui atau mencari tahu informasi lewat radio atau televisi. Pasti mereka akan menyiarkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ataupun yang sedang terjadi. Yang kedua, sebelum banjir sampai di kediaman, siapkan benda-benda penting yang harus dievakuasi atau diselamatkan, termasuk obat-obatan pribadi yang mungkin kalian lagi sakit itu harus dibawa. Yang ketiga, tinggalkan segera kediaman bila ada instruksi untuk mengevakuasi atau menyelamatkan diri. Yang keempat, jika memungkinkan, pindahkan barang-barang penting yang seperti kayak TV ataupun lemari ataupun barang-barang yang sekiranya berharga itu ke lantai atas di rumah kalian. Yang terakhir itu jangan lupa matikan sumber listrik agar Anda tidak tersengat listrik saat terjadinya banjir.
Selanjutnya, kita ini akan membahas jika terjadi banjirnya. Yang pertama itu jangan berjalan melewati aliran air yang berarus kencang ataupun dia itu memiliki arusnya setinggi 15 cm karena itu bisa membuat Anda terjatuh. Yang kedua, jika harus melewati genangan air, berjalanlah di air yang tenang dan tidak berarus. Pakailah tongkat ataupun benda-benda yang panjang ataupun tinggi untuk memastikan kekerasan tanah yang ada di depan kalian yang nanti akan kalian lewati. Ketiga, jangan menyetir kendaraan di daerah banjir. Bila air mulai naik mengenangi air, tinggalkan dan berlindunglah ke dataran yang lebih tinggi untuk yang lebih amannya lagi. Yang terakhir, jangan menyentuh peralatan listrik bila Anda sedang berada di genangan air ataupun sedang basah kuyup. Selanjutnya, ini cara kesiapsiagaan saat setelah banjir. Yang pertama itu hindari air banjir karena dapat terkontaminasi dengan minyak, bensin, ataupun sampah. Yang kedua, perbaiki septic tank dan saluran pembuangan air lainnya karena itu pasti saluran airnya sudah bocor dan dapat mengganggu kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang terakhir itu jangan lupa bersihkan semua benda yang terendam banjir. Lumpur dari air yang dapat mengandung kotoran dan bahan-bahan kimia yang bisa mengganggu kesehatan para masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mungkin sekian pembahasan dari kajian geografi sosial tentang kesiapsiagaan masyarakat di Pelabuhan Muara Angke tentang banjirop. Maaf jika ada perkataan ataupun salah informasi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.